kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan muza kucing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah Islam, kucing memiliki keistimewaan luar biasa. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya di mimbar untuk menyayangi dan menjaga kucing peliharaannya, layaknya menyayangi keluarga sendiri. Diceritakan dalam suatu kisah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki seekor kucing yang diberi nama Muza. Suatu saat, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muza sedang tidur di atas jubahnya. Karena tak mau mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memotong belahan jubah yang ditiduri oleh Muza dan membiarkan kucingnya itu tidur dengan pulas tanpa terganggu sedikit pun. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah, Muza sudah nampak terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu gendong Muza dan menaruhnya di paha. Salah satu sifat Muza yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sukai ialah si kucing selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti suara azan tersebut. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius. Dalam suatu hadis sahih Al-Bukhari dikisahkan seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabat bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Tak hanya Nabi, istri Nabi sendiri Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq juga amat menyukai kucing dan merasa amat kehilangan dikala ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat yang juga ahli hadis yaitu Abdurrahman bin Sah al-As'i diberi julukan Abu Hurairah atau bapak para kucing jantan karena kegemarannya dalam merawat dan memelihara berbagai kucing jantan di rumahnya. Seorang sufi bernama Ibnu Basor yang hidup pada abad 10 Hijriah bercerita suatu saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk santai melepas lelah di atas Masjid Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing melewatinya, Ibnu Basar memberi sepotong daging kepada kucing itu. Namun tak lama kemudian kucing itu kembali lagi. Setelah memberi potongan yang kedua, diam-diam Ibnu Basar mengikuti ke arah kucing itu pergi, hingga akhirnya ia sampai di sebuah atap rumah kumuh dan didapatnya si kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan oleh Ibnu Basar kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hatinya hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menjemputnya pada tahun 1067. Selain itu, kaum sufi juga percaya bahwa dengkuran napas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir kalimah Allah. Begitu. Dari kisah di atas dapat kita simpulkan, jangan sesekali menyakiti hewan lucu ini, karena Rasulullah SAW sendiri menjelaskan bahwa hukumannya adalah api neraka. Semoga kita dapat mengikuti akhlak baik yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW ini. Itulah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil
dari kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi kucing. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto Piaut, sehat, cerdas, dan ceria.